Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih sehat selalu ya. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kelanjutan bab 2. Kemarin Ananda sudah belajar mengenai cara menyajikan data di bab statistika. Ananda sudah bisa membaca data, sudah bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dan histogram. Nah, selanjutnya adalah Ananda akan menentukan min, median, modus dari data tunggal. Nah, apa itu min, median, modus dan apa pula itu data tunggal? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, bagian B, ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu Ananda ada 3 ya. Ada min atau rata-rata, bacanya jangan mean ya. Min atau rata-rata, kemudian ada modus. Loh, udah sering dengar kata-kata modus kan ya? Oke, modus ini beda loh. Nah, ini modus dalam statistika. Yang ketiga, median. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Min atau rata-rata, modus, median. Oke, rata-rata hitung untuk data tunggal adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, sampai Xn, maka rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Ananda bisa lihat, ini bacanya adalah ada X, kemudian ada garis strip di atas X itu, bacanya X bar ya. X bar. Jadi rata-rata hitung itu dibaca dengan X bar. X bar itu X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X ke N dibagi jumlah banyak datanya. Oke, Ananda, sekarang coba kita cek. Ini ada contoh soal. Untuk memahami uraian, ikuti contoh-contoh soal berikut ini. Diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Ada berapa jumlahnya ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data yang kita punya. Kemudian untuk mencari X-bar-nya atau rata-ratanya, kita gunakan rumus yang tadi. Jumlahkan semua data ini, kemudian per jumlahnya 24, bagi 8 banyak datanya, jadi hasilnya 3. Jadi X-bar-nya atau rata-ratanya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih untuk min-nya atau rata-ratanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari mediannya? Untuk mencari median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita urutkan ya. Cara mengurutkannya adalah tuliskan angkanya di sini, kemudian tandai mana yang sudah ditulis. Oke, 1 tuliskan berarti ini kita lingkari, berarti sudah ditulis. 2, oke, lingkari. 2 lagi, oke, lingkari. 2 lagi, oh mana 2? Oh ini ya, 2, lingkari. 3, oke, berarti lingkari. Tulis 3 lagi, lingkari. Tulis 5, oke, lingkari. Tulis 6, lingkari. Udah terlingkar semuanya? Berarti datanya sudah terbuat semuanya sebanyak 8 data. Banyaknya adalah N-nya sama dengan 8. Lalu bagaimana cara mencari mediannya? Nah, kita hitung ya nak ya. Kita hitung datanya dari yang pertama sampai ke 8 ini, tengah-tengahnya di mana kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengah-tengahnya kalau dibagi 2 dia di mana? Di sini ya, bagi 2-nya di sini. 1, 2, 3, 4 di kiri. 1, 2, 3, 4 di kanan. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Cara mencari mediannya kita cukup tambahkan 2 tambah 3 dibagi 2. Kenapa begitu? Iya, karena kan data yang sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 3. 2 tambah 3, 5 dibagi 2 jadinya 2,5. Berarti mediannya adalah 2,5. Sama dengan cara ini ya, tapi ini lebih gampang. Kemudian modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul mana? Ini 1 cuma 1 kali. 2-nya ada 3 kali. 3-nya ada 2 kali. 5-nya 1 kali. 6-nya 1 kali. Mana yang lebih banyak muncul? Berarti angka 2 ini yang paling banyak muncul kan? Berarti modusnya adalah 2 gitu. Berarti kita sudah bisa jawab sekarang. Min, median, modus. Untuk minnya 3, mediannya 2,5, modusnya 2. Oke, kita coba satu lagi contoh soalnya. Sekarang kita punya contoh soal kedua. Diketahui data
2, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 1, 6. Kayaknya ini datanya ganjil ya. Nah, tadi kan datanya genap. Tadi kita punya data kita genap. Ada 8 data kita. Jumlah data kita tadi ada 8. Coba kita lihat. 8 ya. Ada 8 jumlah datanya tadi, N-nya. Sekarang contoh soal kedua, gimana kalau sekarang jumlah datanya itu ganjil? Nah, gimana caranya kalau dia jumlah datanya ganjil? Coba kita kerjakan bersama-sama. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 6 per berapa ini jumlah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya 11 per 11. Nah, 33 ternyata jumlahnya ya. Bagi 11 sama dengan 3. Berarti X barnya 3. Selesai untuk X barnya. Bagaimana dengan mediannya? Nah, oke. Seperti Ibu sampaikan tadi, kita harus mengurutkan data dulu. Bikin dulu. 1. Ini karena sudah ada 1 berarti coret. Coret gitu. Ini anggaplah ini belum ya. Ini kan sudah ada nih. Sekarang kita bikin sendiri. 1 lagi. Coret. 1 lagi. Coret. Oke. Ada lagi berapa? 1 nggak ada lagi. 2 lagi ya. 2 lagi. Bikin 2 di sini. Coret. Bikin 2 lagi. Coret. Masih ada 1 lagi 2-nya. Coret. Oke, angka 3 ada nggak? Ada, berarti 3. Bikin 3, coret. Kemudian angka 4, coret. Angka 5, tadi Bu lingkari ya, sekarang Ibu coret. Oke. Angka 6, coret. Ada lagi 6, 1 lagi, berarti 6. Nah, karena datanya 11. Kira-kira kalau datanya 11 itu titik tengahnya di mana? Nah, titik tengahnya di data ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba deh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kanan. Tapi kalau datanya ganjil, maka dia langsung ketemu. Langsung kita bulatkan saja. Inilah dia mediannya. Nah, kemudian langsung kita cari modus. Modus itu data yang paling banyak muncul. Ada angka 1-nya 3, angka 2-nya 3. Udah kayaknya itu yang paling banyak ya, selebihnya 1, 1, 1, 2. Berarti ya udah karena dia kebetulan dua-duanya ada yang muncul 3 kali bersamaan, modusnya 1 dan 2, kedua-duanya gitu.